sudah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya. Sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Jadi nggak usah bikin narasi-narasi yang bermacam-macam. Bikin aja kitabnya, kalau sudah ada ya tolong dikirimkan agar kita bisa untuk menganalisa dari sisi apa ilmu nahunya, ilmu sorobnya, atau dari sisi apa yang penting, paling penting itu adalah apakah apa yang apa namanya dia tulis itu nanti akan bisa menjawab daripada apa-apa yang kita pertanyakan selama ini. Satu, tentang mengatakan bahwa Kiai Imad itu bahas nasab karena sakit hati nyalon bupati gak didukung. Itu ceritanya itu gimana ya? ya sakit hati itu apa namanya ya, sakit hati itu orang-orang yang lemah ya yang sakit hati itu. Kalau mengenai calon mencalon itu Mas Rifki, keluarga saya ini ya selain dari keluarga pesantren santri juga keluarga banyak politisi. Dari zaman dulu ya itu sudah masuk parlemen kan, sampai di DKI itu ketua partai NU itu ketuanya orang Kresek keluarga saya tahun 70-an 60-an itu. Kemudian apa paman saya dulu waktu saya kecil itu ketua P3 di kecamatan. Paman satunya itu jadi ketua PDI. Ya, jadi ini ya ketua P3, ini ketua PDI, satu keluarga beda-beda partai. Hanya Golkar saja yang tidak itu karena orang kecamatan yang jadi ketua partai Golkar itu waktu itu. Ya. Jadi kalau calon mencalon itu sudah biasa. Bahkan tahun ini nih 2024 ini Mas Rifki, keluarga saya Bani Usman itu 12 orang mencalonkan diri jadi caleg. 8 orangnya itu terpilih. 8 orang terpilih dengan partai yang berbeda-beda. Jadi apa hal-hal calon mencalon kemudian jadi tidak jadi itu sudah biasa. Mengenai apa benar saya dulu pernah mencalonkan ya tahun 2017 kalau tidak salah, memang waktu itu tidak ada calon yang berani melawan petahana. Ya petahana nggak ada yang berani, maka saya menampilkan diri untuk memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa harus ada orang yang berani untuk apa namanya demokrasi ini semakin sehat. Ternyata saya mencalonkan diri, sudah daftar ke partai PKB, gitu, partai P3, partai Demokrat gitu. Biasa kita sebagai santri yang apa namanya juga apa memahami ilmu politik ya, karena saya juga pernah kuliah ilmu politik. Itu kemudian kita mengadakan silaturahmi ke berbagai macam apa namanya komunitas, ke tokoh-tokoh komunitas, ke kiai, ke para tokoh-tokoh apa namanya masyarakat, termasuk kepada Pak Qurtubi itu, ya kan. Kemudian apa namanya itu namanya orang yang mencalonkan diri yang memang harus sering soan-soan kepada para tokoh untuk mendapatkan dukungan politik kan. Nah, kemudian apa namanya itu ada syarat-syarat tertentu ya, misalnya tadi seperti yang diucapkan itu juga ada yang lainnya juga ada syarat nanti Tangerang harus bersyariah. Ya karena saya ini kan apa namanya dari keluarga besar NU. Dari kecil itu adalah lingkungan Nahdlatul Ulama ya, paman-paman saya itu dari Tebu Ireng. Kemudian apa namanya kita diajari agama itu agama yang apa substansialisme, bukan agama formalisme, di mana apa namanya simbol-simbol keagamaan itu tidak terlalu penting daripada isinya. Yaitu yang apa namanya itu ditanamkan oleh ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Ini tahun 1936 di Kresek itu sudah ada majelis wakil cabang. Kiai Muhammad Amin, bapaknya Kiai Ma'ruf Amin itu datang dari Mekah tahun 1936 langsung menyusun apa kepengurusan tingkat kecamatan MWCNU. Saya pun kan tahun 2006 itu ketua majelis wakil cabang NU di kecamatan Kresek. Ya. Akhirnya karena apa namanya itu ada syarat-syarat tertentu harus bikin apa namanya FPI di tingkat desa dan lain sebagainya. Ya saya kan kader NU. Saya lebih apa namanya itu menjadikan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama inilah yang harus menyebar di tengah-tengah masyarakat. Karena ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran-ajaran yang telah terbukti sebagai ajaran yang apa namanya mampu membawa keberagamaan di Indonesia seperti sekarang ini. Mulai dari zaman Wali Songo, ajaran-ajaran rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran yang penuh dengan toleransi, ajaran-ajaran yang penuh dengan apa namanya akhlakul karimah diajarkan oleh apa namanya para Wali Songo, kemudian kepada para kiai sampai kita hari ini. Jadi saya lebih apa namanya itu mengedepankan bagaimana ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama di kampung saya ini untuk semakin menyebar. Ya,
Itu sebenarnya begitu. Ini sebenarnya pengalian isu saja, Mas Rifki ini. Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Katanya tuh beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi, dibakar itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Nah, atau misalnya kalau misalnya harus bayar, ya kita bayar lah. Kalau misalnya kitabnya di COD ke sini, kita bayarin gitu kan. Dulu ada seorang kiai dari Sukabumi yang membuat bantahan terhadap tesis saya, kemudian diantarkan ke pondok saya, kemudian kitab itu berbahasa Arab oleh kiai dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar, dia orang asli sini, kemudian kakeknya pindah ke Sukabumi. Nah, kemudian kita balas dengan bahasa Arab pula. Dan beberapa orang yang membuat bantahan kepada saya juga saya balas. Beliau juga kalau beliau mengantarkan atau misalnya mengirimkan melalui kurirnya bahwa ini ada bantahan ini yang membantah daripada tesis saya, ini jawabannya. Nanti akan saya itu jawab dan saya akan kirimkan ke beliau gitu, Mas Rifki. Jadi nggak usah bikin narasi-narasi yang bermacam-macam. Bikin aja kitabnya, kalau sudah ada ya tolong dikirimkan agar kita bisa untuk menganalisa dari sisi ilmu nahunya, ilmu sorobnya, atau dari sisi yang paling penting itu adalah apakah yang dia tulis itu nanti akan bisa menjawab daripada apa-apa yang kita pertanyakan selama ini. Satu, tentang apakah ada dalil bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Apakah ada dalil yang mengatakan Ubaid sebagai anaknya Ahmad? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Ubaid ini punya anak namanya Jadid gitu kan? Nah, itu saja yang paling penting. Adapun secara epistemologis nanti, misalnya tentang apa-apa yang telah diangkat oleh para pembela Balawi di Rabita itu seperti Suhra dan Istifadah, itu bisa juga kita masuk di dalam perdebatan itu, karena itu perdebatan ilmiah yang epistemologis, yang jawabannya sudah ada di kitab-kitab fikih para ulama. Kita tinggal membaca, kemudian kita bisa menganalisa dan menghipotesa, kemudian mengambil kesimpulan. Begitu, Mas Rifki. Ya Imad, saya mau menanyakan sedikit lagi. Nanti jawabannya singkat aja, enggak apa-apa. Berarti dulu ketika Kiai Imad itu bersilaturahmi ke Pak Qurtubi Lebah itu ada persyaratan untuk harus bikin FPI sampai tingkat desa, begitu? Atau salah kesimpulan saya? Saya terlalu lama ya. Jadi lupa secara detailnya. Yang saya ingat itu tentang Tangerang bersyariah dan membuat FPI tingkat desa begitu. Betul, itu ada itu. Ada ya. Tapi Kiai Imad lebih memilih untuk nuansa kultural NU gitu ya. Ya, karena memang di sini nggak bakal laku kan. Kalau daerah kita ini daerah yang sangat Nahdlatul Ulama sekali.